Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di program Mujizat Zaman Now dari Mount Hermon Church pada saat malam hari ini. Mewakili Gembala Sidang dan seluruh pekerja dari Mount Hermon Church, selamat datang, selamat beribadah pada malam hari ini. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan terus ada dalam hidup kita. Biar pada malam hari ini juga melalui program Mount Hermon Church yaitu Mujizat Zaman Now, kita percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan, karena firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kita percaya akan mengerjakan sesuatu kehendak Tuhan dalam hidup kita, dan pasti mujizat terjadi bagi setiap kehidupan kita. Mari sama-sama pada saat malam hari ini kita datang di hadirat Tuhan. Lebih dahulu kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari boleh bersatu di dalam kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami boleh beraktivitas bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kami sampai pada malam hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami datang di program Mujizat Zaman Now. Kami percaya bahwa di program ini Tuhan, setiap doa-doa kami pasti Tuhan jawab. Bahkan setiap doa-doa kami Tuhan pasti dengar dan Tuhan kabulkan bagi setiap kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin doakan akan besar kuasanya. Dan malam hari ini mujizat-Mu pasti terjadi atas setiap kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Beri penghiburan bagi yang susah malam hari ini. Biar pada malam hari ini melalui program Mujizat Zaman Now ini, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Mari buka hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita bawa yang terbaik melalui sembah kita di hadapan Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kembali katakan pujian ini. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Mari datang dengan segenap hati kita lebih lagi di hadapan Tuhan. Katakan pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia, Kau yang termulia di bumi. Sekali lagi katakan Kaulah, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia Tuhan, Kau yang termulia di bumi. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Oh, ku sembah
Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan, kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Mari umat Tuhan saja angkat suaramu, katakan, ku sembah. Ini sembah kami, ini pujian kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami puji, kami muliakan Engkau Raja segala Raja, Yesus Tuhan. Oh, ku sembah Tuhan, kami muliakan Yesus Raja segala Raja. Mari sama-sama lebih sungguh lagi. Angkat tanganmu, katakan, ku sembah. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, kami agungkan, sebab Kau yang layak terima sembah kami. Kau pujilah nama-Mu Yesus. Oh, mari angkat suaramu, angkat hatimu sembah Yesus. Kaulah segala-galanya Tuhan. Oh, hanya Kau Yesus. Kasih setiamu bahwasanya untuk selama-lamanya. Mari terus angkat suaramu lebih lagi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Oh, ajaib perbuatan-Mu. Kalau kami coba menghitung segala kebaikan-Mu, kalau kami coba renungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sungguh kami bersyukur kepada-Mu buat anugerah-Mu Tuhan, sebab besar setiamu. Mari angkat kedua tangan kita lebih lagi di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita agungkan, kita muliakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Engkau layak terima pujian kami Tuhan. Engkau layak terima glory. Segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Terima kasih. Terpujilah Engkau Yesus. Angkat suara kita katakan haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya. 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 Saya akan bahas tentang menjadi saksi yang efektif dan berdampak. Katakan efektif dan berdampak. Amin. Saudara, kita lihat hari ini hari Pentakosta. Why God give us Pentakosta? Mengapa Tuhan memberikan rohnya tercurah untuk gerejanya, saudara? Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Jadi dia gak bilang kamu akan jadi saksiku titik. Tapi ada tempatnya di Yerusalem, lalu di mana? Di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya waktu mungkin awal pencurahan Roh Kudus atau pada saat awal kita menerima Roh Kudus, saudara, mungkin kita jadi saksi Kristus ya cuman di rumah kita doang gitu ya saudara ya. Ya cuman di sama tetangga doang gitu. Tapi keinginan Tuhan bahwa kita menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Artinya dia tidak menginginkan saksi Kristus itu gak mengalami pertumbuhan. Kita harus menjadi saksi Kristus yang efektif, artinya berdaya guna, itu bisa produktif dan juga bisa apa saudara, berdampak. Dampak gereja ini, Mount Hermon ini akan semakin luas. Katakan amin. Amin saudara. Now that's why we need Holy Spirit. Dan Kisah Rasul 1 ayat 8 ini merupakan janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ya kalau kita lihat di Lukas 24 saudara ayat 47 sampai 49 dikatakan bahwa sebelum dia naik ke surga dia sudah memberikan petuah-petuahnya. Dia memberikan tugas kepada murid-muridnya, kepada para rasulnya, saudara. Dikatakan bahwa nanti murid-murid itu harus memberitakan tentang pertobatan, tentang pengampunan dosa. Dan harus disampaikan kepada segala bangsa. Katakan segala bangsa. Sekali lagi saudara, kita harus buang semua barrier kita. Bahwa kita cukup di Ratu Plaza. Di mata Tuhan, dia selalu mengingini itu kepada segala bangsa. Amin. Jadi Tuhan melihat kita bukan hanya sebagai seorang yang
Sekali lagi biasa-biasa, dia ingin kita bisa sampai kepada segala bangsa. Mungkin hari ini Pastor Hari rekam ya, supaya mungkin medianya ini sampai dulu sampai kepada bangsa ya saudara. Tapi saya percaya bukan hanya medianya, tapi kita pun bisa menjangkau bangsa-bangsa. Ya saudara. Lalu dikatakan apa saudara? Untuk kita muridnya bisa melakukan itu, dia 48 katakan apa? Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Ya sekali lagi dia bilang murid-murid itu kamu adalah saksi. Ayat 49 katakan dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bahwa kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi saudara kita gak bisa menjadi saksi kalau tidak diperlengkapi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Dan di kisah Rasul 1 ayat 8 diulang lagi janjinya. Sampai di kisah Rasul 2 benar-benar terjadi pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid yang 120 orang itu yang berkumpul bersama, berdoa bersama. Amin saudara. Jadi kita lihat yang menurut saya kata saksi ini sangat kuat. Ya saudara, saksi. Katakan saksi. Kalau kita tahu di dalam pengadilan, saksi itu adalah orang yang benar-benar mengalami. Orang yang melihat, yang mendengar, mungkin menyentuh juga peristiwa, dia ada di tempat peristiwa itu. Jadi saksi itu bukan reporter. Kalau saya tanya kepada ibu tentang Mount Hermon, ibu ini pasti bisa ceritain. Karena dia setiap minggu ada di sini, setiap minggu dia alamin apa yang terjadi di tempat ini. Betul saudara, ibu ini adalah saksi. Tapi kalau Anda tanya saya, Anda tahu gak Mount Hermon? Ya minggu doang sih. Ya cuma 2 jam atau 1,5 jam. Saya gak bisa bilang gini. Saya gak bisa disebut saksi kalau bilang, oh kata Pak Hari, Mount Hermon itu begini. Itu namanya saya reporter. Saya bukan saksi. Tapi kalau ibu ini tadi saya tanya, dia bisa menjelaskan dengan pasti. Karena dia mengalami apa yang terjadi di tempat ini. Amin saudara. Artinya Tuhan benar-benar mencari saksi. Tuhan mencari orang-orang yang benar-benar memiliki hubungan dengan dia. Orang-orang yang memiliki pengalaman dengan Yesus sendiri. Orang-orang yang bukan berkata, kata pendeta saya. Kata pastor ini. Kata pastor itu. No, Tuhan mencari saksi. Katakan saksi. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami kebenaran, orang yang mengalami perkenanan Tuhan, orang yang mengalami kasih-Nya. Amen, saudara. Jadi Tuhan benar-benar mencari orang yang bisa jadikan saksi. Dan saksi ini, puji Tuhan, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amen. Now, kalau kita boleh lihat saudara, apa sih yang terjadi sehingga sebagai saksi, apa sih yang pernah kita alami, betul nggak? Berarti kita harus bisa mengalami peristiwa dengan Tuhan dulu, ya. Nah, di dalam tentang urapan saudara, saya mempelajari ada beberapa hal yang bisa menjadi pengalaman kita ketika kita diurapi oleh Roh Kudus. Nomor 1 saudara, saya percaya semua teman-teman di sini, termasuk saya, kita ngalamin satu, kuk dipatahkan. Ayatnya di mana itu? Yesaya 10 ayat 27 dikatakan. Yesaya 10 ayat 27 dikatakan, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Di dalam King James Version itu lebih jelas. The yoke shall be destroyed by the anointing. Because of the anointing. Jadi urapan kuasa Roh Kudus itu mematahkan kuk. Yang dipasang oleh siapa? Kalau konteks Yesaya itu bangsa Asyur menekan bangsa Israel. Artinya dari musuh. Tahu gak saudara, hidup kita tanpa kita sadari banyak sekali ditekan oleh musuh. Nah, kuk itu apa ya Priscilla? Nah, kalau saya bisa definisikan, itu kuk adalah segala sesuatu yang menahan kita dari penggenapan dari potensi kita. Jadi banyak kali di dalam hidup kita tidak bisa lancar atau kita tidak bisa menggenapi apa yang Tuhan panggil kita. Itu karena ada kuk yang dari musuh yang menekan kita. Ya, contohnya kalau kita lihat di Bible saudara, salah satunya paling keren itu menurut aku Musa ya, salah satunya Musa. Musa itu dididik secara pangeran Mesir ya saudara ya. Dia berusaha, dia dididik dengan
pada saat itu Mesir itu menjadi negara yang paling modern loh. Dia menerima ilmu-ilmu yang dahsyat dari Mesir. Tapi karena dia mau membela saudaranya, dia membela bangsanya, tapi justru dia ditolak oleh saudaranya. Karena dia dibilang apa? Pembunuh kamu. Ya, coba-coba bela. Akhirnya dia kabur. Betul lah saudara? Setelah dia kabur, akhirnya dia ketemu sama istrinya. 40 tahun dia dijadi gembala. Sampai pada waktu itu, ngerti ya saudara? Dari orang yang posisi dahsyat, posisi yang memerintah, posisi yang cerdas, orang yang hebat. Tiba-tiba ditarik, dimasukin kemana? Di padang gembala, mengembalakan domba, yang gak perlu otaknya, yang cuma gitu ya saudara ya, yang cuma butuh gitu ya. Panggil sih misalnya si nama-nama dombanya siapa gitu ya, dia cuma butuh itu, butuh kesabaran gitu ya saudara. Kalau dulu dia benar-benar strong, dia benar-benar kata-katanya penuh kuasa. Anda bisa bayangin 40 tahun hidup seperti itu. Dari yang penuh kuasa dia pindah menjadi orang yang sangat sederhana. Sampai Tuhan panggil. Pada saat Tuhan panggil, Mus, ya saudara. Mus, aku udah dengar nih penderitaan bangsa Israel. Aku mau kamu bebasin bangsa Israel. Mana mungkin. Langsung semua hal-hal yang ada di balik otaknya sebagai pembunuh, tertolak. Saudaranya pasti gak percaya dia gitu ya saudara. Pasti itu muncul semua. Itu adalah kuk buat Musa. Ketika Tuhan panggil dia untuk membebaskan bangsa Israel, kuknya itu muncul. Tapi once ketika dia mempercaya, akhirnya dia menerima panggilan Tuhan itu. Saya percaya saat itu kuknya dilepaskan. Oleh karena itu dia berani menghadapi Firaun. Dia menghadapi saudaranya. Amin saudara. Jadi pengurapan itu benar-benar dahsyat saudara. Kuk apa yang hari ini yang mengikat kita hari ini, mengikat Anda. Dulu saudara, saya waktu belum bertobat saudara, saya itu orang yang benar-benar, saya pernah cerita juga, orang yang benar-benar terikat dengan namanya nonton, terikat. Kalau saya nggak ke bioskop, pokoknya saya ada utang sama bioskop. Itu kalau saya nggak nonton ya saudara, saya bisa nangis loh. Saya bisa sama papa saya bilang gak mau, saya mau nonton. Gitu ya, terikatnya sampai begitu. Sampai akhirnya waktu saya diurapi, dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba kuk itu terlepas. Keterikatan saya dengan yang namanya film itu tiba-tiba terlepas. Gak ada lagi kepengen nonton. Sampai hari ini saya sama sekali gak tertarik. Kalau anak-anak saya bilang, Yumi nonton, aduh males. Gak ada, aneh banget itu gak ada sisa-sisanya ya saudara. Ya. Nah, contoh lagi suami saya itu orangnya pendiam. Dia gak suka banyak ngomong gitu ya. Tapi ketika dia terima panggilan Tuhan dan dia diurapi saudara, dia berani ngomong di depan orang banyak gini. Dulu gak berani, orangnya diem suami saya itu. Jadi saya percaya kuk itu dipatahkan. Ketika Anda menerima panggilan Tuhan. Dan ketika kita menerima Tuhan, I want to be yours witness, saksimu Tuhan. Saya percaya hari ini urapan Allah sedang bekerja mematahkan setiap kuk yang mungkin Anda juga sembunyiin. Orang lain gak tahu. Mungkin ada di tempat gelap aja. Tapi hari ini I prophesy, kuk itu dipatahkan oleh urapan Allah. Amin. Sehingga apa yang menjadi potensi Anda, apa yang menjadi panggilan Anda, itu Anda bisa selesaikan. Amin. Dan kedua, saya akan bahas cuma 2 aja yang untuk ini. Apa sih yang dikerjakan oleh urapan itu saudara? Yang sangat jelas dari Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi adalah pemberdayaan. Katakan pemberdayaan. Ya saudara. Yaitu termasuk kita menerima kuasa karunia Roh Kudus. Saudara, kita menerima karunia Roh Kudus. Di Yoel 2 ayat 8-29 dikatakan dijanjikan jauh sebelum hal ini terjadi. Bahwa di kemudian hari pada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku atas kesemua manusia. Yoel 2 ayat 8-29. Maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Dan juga atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari ini. Saudara, kita harus berduka sebenarnya. Kenapa gereja hari ini justru menjadi gereja yang biasa-biasa. Kalau kita lihat
Jemaat di Kisah Rasul, jemaat mula-mula itu setiap hari mereka bisa melihat tanda-tanda dan mujizat. Pernyataan kuat kuasa Allah begitu nyata. Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Anda juga lihat Petrus itu orang yang sok tahu, apa aja dia mau ngomong, saudara. Bahkan dia menjadi orang yang menyangkal Yesus. Tapi pada saat pengurapan turun, dia menjadi pengkhotbah yang berani dan dia bisa mentobatkan 3.000 orang. Anda lihat, pengurapan dari kuasa Roh Kudus itu memberdayakan kita. Dia akan membuat kita melakukan hal-hal yang selama ini kita gak mampu lakukan. Ya saudara, itu adalah hal yang nyata. Itu harus kita embrace, itu harus kita terima saudara. Bukan hanya pahari yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan, katakan amin. Tapi semua kita di sini dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjadi saksinya. Kita bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Bahkan kita pegang ular, ular itu tidak bisa mencelakakan kita. Bukan sengaja ya saudara. Mana nih ular, saya mau pegang. Mati dicokot ya saudara ya. Tapi kalau Anda pergi pelayanan, Anda pergi ke misi saudara. Saya yakin ular pun seperti Paulus digigit ular, dia cuma kebas saja. Dia gak mati. Kenapa? Karena udah urapan Allah yang memberdayakan dia. Saya percaya Pak Hari terus semangat. Saya percaya anointing of God ini akan terus mengalir. Itu akan terus memberdayakan setiap dari orang yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi jemaatmu di tempat ini. Terus kita berdoa, jangan putus asa karena kita tahu 120 orang berdoa saudara. Tadinya lebih daripada 120. Kalau Anda lihat pada saat orang Yesus naik itu kurang lebih 500 orangan lebih. Saya percaya habis seorang lihat Yesus naik, mau gak dibilang doa berkumpul? Datang semuanya. Habis ngelihat Yesus naik loh, wah mujizat. Bahkan dia udah berjanji akan datang kembali. Suruh doa, hari pertama 500, hari kedua berapa? Gak tahu, pokoknya sisanya pada saat pencurahan Roh Kudus tinggal 120 orang. Artinya apa saudara? Hanya orang yang bertekun, terus bersatu hati. Saya percaya Tuhan pasti akan datang. Amin saudara, pemberdayaan untuk rumah ini pasti terjadi. Karena Tuhan berkata, dia mencari saksi. Kecuali kita sedang membangun orang-orang yang jadi penikmat. Hanya jadi penonton. Di hari-hari terakhir saudara, Tuhan mencari pengantinnya yang siap berperang. Anda lihat di Wahyu 19, habis pernikahan anak domba, langsung semuanya naik kuda berperang bersama Yesus. Jadi dia bukan cari pengantin yang tidak mengerti berperang bersama dia, yang tidak mengerti bagaimana bekerja sama dengan dia, pengantin laki-laki itu. Dia bukan membangun pasukannya dari orang-orang yang hanya menjadi konsumen atau penonton. Ingat saudara, gereja lahir di Kisah Rasul 2 itu adalah gereja yang dikatakan harus menjadi saksi. Dahsyat saudara. Amin. Mount Hermon adalah saksi Kristus. Yeay, diperlengkapi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Nah, saudara, seperti tadi saya katakan, kalau kita mengalami, ya paling enggak 2 hal ini, ada banyak poin, saya rasa kita akan batasin dengan 2 poin ini. Kalau kita mengalami kelepasan dari kuk ya saudara, kelepasan dari diberdayakan oleh Tuhan. Dan kita mulai dari mendoakan orang sakit, kita bisa mulai melakukan hal-hal yang Tuhan suruh kita. Dan itu kita punya cerita. Karena kita mengalami sendiri saudara. Karena kita mengalami, mata kepala kita lihat saudara. Bagaimana orang dilepaskan. Bagaimana orang disembuhkan. Bagaimana orang yang tadinya tertolak tiba-tiba dilepaskan. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Amin saudara. Dan contohnya saya sendiri gitu loh ya. Saya itu dilepaskan oleh Tuhan saudara dari banyak hal. Tapi once ketika saya menerima kelepasan, kuk dilepaskan, saya jadi hamba Tuhan. Iya kan? Pendeta saya dulu yang doain saya pasti senang banget gitu loh. Nah itu bisa menjadi kesaksian, betul gak saudara? Jadi ketika kita ngalamin 2 hal ini aja, kita udah bisa punya bahan cerita. Kita udah punya bahan untuk bisa bersaksi.
Amin. Nah, setelah kita bisa bercerita segala sesuatunya saudara, kata-kata kita dalam bersaksi saudara, itu harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Kita nggak bisa cuma di gereja atau menjadi orang yang coba berkata-kata. Tapi Tuhan mau setiap kata-kata itu dikeluarkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Supaya setiap orang yang mendengarkan kita tidak bergantung kepada hikmat manusia. Amin saudara. Jadi kita benar-benar harus bertumbuh dari saksi tadi di mana Yerusalem. Sekarang kita mau masuk ke dalam menjadi saksi ke Yudea. Artinya ada pertumbuhan. Kita harus mengalami kuasa Tuhan juga yang bertumbuh. Amen. Nah, sini kita akan lihat dari Yeskiel 47. Ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan mau kita memiliki jangkauan yang besar. Tapi temukan tempatmu juga. Di mana kamu bisa menjangkau menjadi lebih besar. Karena gak semua orang dipanggil di tempat yang sama. Ya, amin. Nah, kita mari saudara. Tuhan ingin kita dari saksi yang cuman di Yerusalem sekarang pindah sampai ke bangsa-bangsa. Nah, Yeskiel 47 ayat 1 sampai 9 ini kita akan lihat nih sesuatu yang seru saudara. Oke, ayat 1 ya saya bacakan. Kemudian ini Yeskiel ya dibawa oleh malaikat. Ketika ia membawa aku kembali ke pintu bait Allah dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah samping kanan dari bait suci itu. Di sebelah selatan Mezbah. Jadi saudara Anda baca ya, ini ada berapa kata tentang bait suci ya. Yang saya tertarik adalah pertamanya adalah dia membawa Yeskiel. Segala sesuatu saudara kita sebagai tubuh Kristus start from God. Dimulai dari Allah. Roma 11 ayat 36 katakan segala sesuatu berasal dari Dia. Kita dipanggil menjadi saksi itu di inisiatifnya Tuhan. Betul saudara? Dari ayat ini katakan ia yang membawa Yeskiel. Jadi pastikan bahwa hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Untuk kita menjadi saksi pastikan hidup kita dituntun oleh Tuhan. Amin saudara. Yang kedua kita lihat ya. Di dalam bait Allah itu saudara mengalir air. Mengalir air. Katakan mengalir air. Di bait suci itu mengalir air. Selama ini kita juga tahu bahwa air itu melambangkan Roh Kudus. Ya saudara, air itu melambangkan salah satu lambang daripada Roh Kudus ya. Dari bait suci itu mengalir Roh Kudus. Dan air itu saudara, Roh Kudus itu kalau kita lihat air di sini, dia itu mengalir. Amin. Roh Kudus itu gak pasif, ibu-ibu, bapak-bapak. Roh Kudus itu bergerak. Roh Kudus itu dinamis, dia punya kegerakan. Berarti gereja kita sebagai saksi Kristus bukanlah orang-orang yang pasif. Kita bukan orang-orang yang ya udahlah, I enjoy my church. Setiap minggu di sini enak, adem lagi gitu saudara ya. Ya gereja ini luar biasa gitu ya. Kita puas gitu loh ya. Tapi Tuhan mau kita bergerak ya, bergerak. Nah, ayat kedua kita lihat. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling keluar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual. Katakan membual. Kalau membual gimana saudara? Tenang-tenang aja atau dia bergolak gitu ya saudara ya. Bergolak gitu. Ada kegerakan yang besar gitu ya. Dari sebelah selatan. Nah Anda lihat bahwa air yang membual, yang keluar dari bait Allah itu membual. Ya, berarti ada kegerakan yang besar. Roh Kudus di dalam kita saudara dan di antara kita ini sedang bergerak dengan membual. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen seperti gak ada kehidupan, ayat ini gak kena. Amen. Kalau kita jadi penonton aja ayat ini pasti gak kena saudara. Ya, amin. Nah, jadi ayat ketiga kita terusin ya saudara ya.
Sedang orang itu pergi ke arah mana? Timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Saya cek 1000 hasta itu berapa sih kalau ukuran manusia sekarang? Saya lihat di terjemahan lain itu 500 meter. Ya, jadi si Yeskiel diajak setelah diukur 500 hasta maju. Suruh masuk ya melangkah. Akhirnya pada saat 500 yang pertama dia dan menyuruh aku masuk ke air itu, maka dalamnya di apa? Pergelangan kaki. Oke. Jadi si Yeskiel ini disuruh masuk ke 500 meter dari air itu cuma pergelangan kaki. Anda tahu kalau kita jalan di pantai yang airnya cuma sampai pergelangan kaki, Anda bisa perkasa gak jalannya? Bisa air. Kita yang tenang-tenang airnya, betul gak saudara? Artinya apa? Kita masih ngatur Tuhan. Artinya kita masih atur Tuhan. Oke Tuhan, gue mau kesini aja. Nanti urusan yang lain. Ngerti apa gak saudara? Baru 500 meter. Tapi sekali lagi Allah kita adalah Allah yang memberikan pertumbuhan. Sekali lagi Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang memberikan kehidupan dan hidup itu pasti ada kegerakan. Dan dia full of grace. Dia penuh dengan kasih. Dan di dalam kasih pasti dia akan mengajar supaya kita gereja tidak jalan di tempat. Pastikan Mount Hermon tidak akan jalan di tempat. Karena kita punya Roh Kudus dan dia ada di sini. Dan dia Tuhan dari gereja ini. Amin saudara. Nah, kalau kita terus berjalan, lalu dia ukur lagi 1000 hasta, berapa? 500 meter lagi. Dan menyuruh aku apa? Masuk lagi. Sekarang airnya sudah sampai ke lutut. Kalau udah ke lutut jalannya rada berat gak sih saudara? Mulai berat ya saudara ya. Mulai kita jalannya gak bisa cepet-cepet. Amin. Now, tapi Tuhan bilang no, masuk lebih dalam lagi. Coba Anda lihat. Ketika dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu dan sekarang sudah sampai ke mana? Sepinggang. Amin. Jadi Tuhan terus akan membawa kita masuk lebih dalam lagi, lebih dalam kita mengalami lebih dalam bersama dengan dia. Right now sudah sepinggang saudara. Jalannya udah makin susah. Artinya apa? Sekarang dia terus semakin menguasai kita. Dia semakin terus mau kita bekerja sama dengan dia saudara. Ya, yang lebih hebat lagi yang terakhir saudara. Belum puas Tuhan. Sekali lagi yang mengukur 1000 hasta. Sekarang airnya sudah sampai menjadi apa? Sungai. Di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Wow. Dan air itu meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini baru dia stop. Gak bawa lebih dalam lagi. Karena apa? You cannot control anymore. Kita tidak bisa kontrol Roh Kudus lagi. Tapi sekarang Roh Kudus yang mengontrol kita. Amin saudara. Kita berenang di dalam air kehidupan itu. Kita berenang bersama dengan dia. Dan dia sekarang yang pegang kontrol sepenuhnya. That is his heart. Karena dia tahu saudara, tanpa kita tunduk sama dia dan mengikuti dia, kita tidak bisa mewakili dia di muka bumi ini. Katakan amin. Mungkin Anda bilang, tapi saya masih jatuh loh. Saya bisa jatuh dalam dosa. Iya, Tuhan tahu siapa kita. Kita masih memiliki daging, ya saudara. Tapi cepat berbalik. Karena Tuhan mengingini kita, benar-benar kita tenggelam di dalam dia. Amin saudara. Jadi sekarang kita udah gak bisa lagi ngontrol dia. Sekarang dia benar-benar ingin ayo kita Mount Hermon. Ke barat, Mount Hermon. Ke selatan, Mount Hermon. Sekarang ke Bandung. Ya saudara. Dia akan mengatur segala kegerakan dari rumah kita masing-masing. Amin, saudara. Karena dia ingin kita jadi saksi yang efektif dan berdampak luas. Amin, saudara. Nah, lalu kita lihat saudara. Berarti dari level-level ini pengurapan itu ada levelnya. Ya, levelnya ada pengurapan itu ada levelnya.
Dan Allah ingin kita bertumbuh di dalam pengurapan yang lebih dalam lagi saudara. Jadi kita masing-masing harus menemukan kasih karunia buat gereja kita masing-masing. Amin. Kita harus menemukan itu saudara. Nah pada saat kita bergerak di dalam pengurapan atau kasih karunia buat diri kita maupun secara korporat gereja kita. Nanti anointing itu akan semakin bertambah ketika kita setia di situ. Amen. Let's say kayak tadi Bapak ini worship leader, let's say ya saudara. Dia memiliki urapan di dalam penyembahan. Ketika dia terus setia, dia terus membangun terus dengan Tuhan. Itu level anointingnya akan semakin kuat. Level anointingnya akan semakin dalam. Level anointingnya akan semakin kuat. Sehingga setiap orang yang dipimpin waktu dia worship saudara. Itu sesuatu bisa terjadi. Amin. Mungkin gak perlu tunggu khotbah. Sesuatu terjadi dalam kehidupan jemaat. Karena apa? Anointing itu yang bekerja ketika kita sedang dalam tugas ilahi kita. Amin. Nah, jadi kita bicara lain. Jadi anointing itu, pengurapan itu juga akan Tuhan bawa berbagai level saudara ya. Nah, ayat 6, kenapa sih Tuhan mau bawa kita lebih dalam? Coba ayat yang ke-6. Lalu ia berkata kepadaku, sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan sebelah sana. Ayat 8, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke arah Araba Yordan bermuara di Laut Asin. Nah kita baca sama-sama ya. Poin ini ya, sampai ke selesai di ayat 9, 2, 3. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Anda lihat, why? Kenapa Tuhan mau kita masuk ke dalam level yang berenang bersama dengan dia. Karena di mana kita ada, kita akan membawa sungai Roh Kudus itu saudara. Di mana sungai Roh Kudus yang di dalam kita. 1 Korintus 15 katakan, He is life giving spirit. Roh yang kita terima adalah roh pemberi hidup. Bukan roh yang membawa kematian. No, kita membawa roh yang memberi hidup. Dan kemana kita pergi, dia mau roh kehidupan itu menghidupkan. Amin saudara. Anda lihat di sini dikatakan apa? Makhluk hidup yang berkeriapan. Ketika ketemu sama air sungai itu saudara menjadi hidup. Saya gak bisa lihat saudara-saudara atau di luar sana Anda lihat orang hidup kayak jalan kerja gitu ya saudara. Itu belum tentu hidup. Benar gak sih? Hah saudara? Tapi once ketika ketemu Anda, ketika Anda berbicara sesuatu dengan dia, ketika Anda bersaksi tentang Yesus, tiba-tiba yang kelihatannya hidup, menerima Tuhan dan dia benar-benar menjadi hidup. Amin saudara. Jadi Tuhan sedang menantikan, ini orang-orang yang berkeliapan, makhluk hidup yang sepertinya hidup, butuh air hidup yang kita bawa, butuh roh yang hidup yang kita bawa ini saudara. Wow, haleluya. Amin. Jadi akan ada terjadi multiplikasi. Gereja itu pasti multiplikasi. Kak, saya minta. Kalau kita gak bergerak, ada orang lain yang akan Tuhan utus. Pokoknya janji Tuhan, dia akan lihat akan ada multiplikasi di dalam tubuhnya. Amen. Ya, jadi kita jangan puas, saudara. Oleh karena itu kita jangan puas. Kita jangan bersedih atau kurang pengharapan. Kita percaya kalau Tuhan yang perintahkan, kita masuk terus di dalam situ, kita terus setia, dia yang akan memberikan multiplikasi. Amen. Yang penting kita kerjasama dengan dia. Kita terus bergerak bersama dengan dia. Tuhan akan menolong kita. Amen saudara. Nah, jadi kita lihat ya sini ayat ini jelas banget. Saya sangat senang dengan ayat ini. Setiap kali saya doa saya selalu pakai ayat ini. Tuhan, mari Tuhan, kami tahu
this is the time untuk kita masuk lebih dalam lagi. Kami gak mau semata kaki. Karena kita udah tahu firman. Betul saudara. Kita doa bukan hanya minta apa yang kita mau. Tapi mintalah sesuai firman. Karena itu pasti diberikan. Amen. Nah, jadi di sini Tuhan benar-benar kehendaknya supaya kita tuh masuk. Benar-benar kita menghidupkan banyak orang. Karena mereka tidak punya hidup. Orang yang di luar Kristus, upah dosa adalah maut. Kelihatannya hidup tapi mati. Saudara, ya. Nah, pada saat saya baca tentang ikan-ikan itu saudara. Bahwa ikan-ikan itu akan bertambah banyak. Di otak saya langsung ingat. Ada di simbol di orang Kristen gambar ikan ya Pak ya. Iya kan? Ichthus ya. Salah satunya saya baca itu artinya apa? Salah satunya diingatkan bahwa kita adalah penjala manusia. Karena pertama kali Yesus berjumpa dengan murid-muridnya, dia katakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Amin. Ikan-ikan ini bicara tentang manusia yang harus kita selamatin. Amen. Ya, jadi saudara sekarang kalau dimanapun kita ada, buka mata. Siapa nih yang bisa kita garap? Siapa nih yang bisa kita selamatin? Siapa nih yang bisa butuh cerita kita? Amin. Ya. Nah, jadi saudara, sebagai penutup saudara, dari 9 ayat itu saya coba ringkas. Saya akan beri faktor-faktor apa yang menolong kita menjadi saksi Kristus yang efektif berdasarkan ayat-ayat tadi ya. Nomor 1, saya pelajari, kita harus sadar jati diri kita. Itu Yeskiel ayat 1. Siapa kita ini saudara? Di dalam Kristus. Kalau dari Yeskiel 1 itu saudara tadi, dikatakan apa? Bait suci, bait suci, bait suci, bait suci. Satu ayat itu aja dikatakan bait suci berkali-kali saudara. Sadar gak sih saudara ketika kita ada di kantor, kita ini bait Allah loh. Tempat kediaman roh Allah. Kita membawa hadirat Allah. Karena bait Allah itu tempat tinggal Allah saudara. Jadi untuk kita bisa terus efektif bertumbuh saudara. Kita perlu sadar bahwa kita ini bait Allah. Bahwa Allah di mana tempat kediaman Allah. Di dalam bait Allah itu ada puji-pujian. Di bait Allah itu ada apa saudara? Penyembahan. Di bait Allah itu ada apa? Mujizat Allah. Betul, Yesus kalau melakukan mujizat di mana? Di bait Allah selain di marketplace saudara. Amin. Berarti di bait Allah itu adalah tempat di mana terjadi perjumpaan dengan Tuhan. Kita bisa mengalami Tuhan lebih lagi saudara. Amin. Jadi jangan lupa bahwa Anda adalah bait Allah. Di dalam bait Allah juga saudara, kita tuh mengalami Mazmur 16 ayat 11 katakan kita mengalami apa? Sukacita yang berlimpah-limpah. Kita mengalami jalan-jalan yang dibukakan. Terus kita mengalami nikmat senantiasa. Jadi di bait Allah ini saudara banyak yang terjadi hubungan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu kita bisa menjadi saksi Kristus. Kalau kita sadar siapa diri kita di dalam Kristus. Yang pertama yang diajarin dari Yeskiel 41 ini adalah saya adalah bait Allah. Kemana saya pergi, saya membawa hadirat Tuhan. Kok kayaknya pada gak exciting ya. Dibilang bait Allah. Masa sih? Kayaknya gue kalau datang biasa-biasa aja. Teman gue juga gak lihat karena Anda gak sadar. Tapi semakin kita sadar, semakin kita mengakui, itu akan semakin kuat saudara. Karena Tuhan itu perlu diakui. Amin. Jadi kalau kita mau bertumbuh saudara, pastikan bahwa kita sadar banget kita adalah bait Allah. Yang kedua saudara, dengan cepat. Dari Yeskiel 47 ayat 3 sampai 5, kita perlu keluar dari zona nyaman. Betul gak saudara? Kita harus keluar dari zona nyaman. Bayangin Anda dari tadinya bisa lempar-lempar air. Sekarang jalan makin dalam. Gak bisa jalan lama-lama tenggelam saudara. Kalau Anda takut sama air gak mungkin disuruh masuk Anda mau masuk. Maka gak? Karena zona nyaman saya gak berani di air. Tapi ketika Tuhan suruh mau masuk gak loh? Saya yakin setiap peningkatan itu pasti ada yang gak nyaman.
Mungkin perbuatan daging kita yang selama ini kita masih nikmatin. Pada saat next ke level berikut, Tuhan bilang lepasin. Gak nyaman loh. Nah saat ini panggilannya, if you want to be effective dan berdampak, kamu harus keluar dari zona nyaman. Saya harus keluar dari zona nyaman. Ketika Tuhan memberikan, misalnya Anda seperti Filipus. Seperti Filipus saja. Tiba-tiba dibawa pergi, hilang. Dari satu tempat, transport ke tempat lain. Anda takut gak? Ini benar kan nih Tuhan? Tiba-tiba saya ketemu itu orang naik kuda di tempat lain. Coba kalau zaman sekarang udah dihajar, itu sesat itu. Benar gak? Saudara, ini pikirin loh. Ketika kita masuk ke level berikutnya, ada hal-hal tertentu yang akan pasti membuat kita pertamanya takut dan benar-benar gak nyaman. Yang ketiga, sadari bahwa kalau kita mau efektif, partnership with God. Partnership dengan Tuhan untuk tujuan dan panggilannya itu adalah sesuatu ya dan amin. Ya, saudara di ayat Yeskiel 47 ayat 1 sampai dengan 9 itu semuanya yang mulai siapa? Tuhan. Aku dibawa, aku disuruh. Nangkap saudara? Kalau Yeskiel bilang enggak, gue nggak mau masuk, bisa terjadi gak saudara? Gak terjadi. Tapi Yeskiel selalu berkata, oke, yes, aku maju. Setiap kali dia bilang maju lagi, dia ikutin. Nah, saudara, pelajarannya adalah partnership with God. Kita sebagai saksi Kristus, bukan dengan kuat gagah kita. Sekalipun kita diurapi loh. Tapi tetap Tuhan mau kita jalan bersama dengan Dia. Ikutin arahan Dia. Karena kalau Anda berjalan sendiri terus tiba-tiba Anda berhasil. Anda bilang, gue kan. Betul gak? Betul gak? Gue doa lu, puasa lu. 5 hari gak makan, gak tidur, gue doa terus. Pas pelayanan terjadi sesuatu, kira-kira apa yang Anda ngomong? Kemuliaan buat Tuhan gak? Gue lo berdoa bayar harga. Padahal yang suruh dia berdoa siapa? Tuhan. Kalau Tuhan gak suruh dia berdoa 5 hari untuk puasa 5 hari, dia gak akan kuat. Saya nangkap saudara. Jadi hari ini saya lepaskan ini. Pertanyaannya adalah terakhir. Mau gak kita jalanin Yohanes 14 ayat 12? Ayat terakhir. Sekali lagi kalau orang mau meninggal, kasih pesan-pesan ya saudara ya. Suka kan gitu ya. Kalau orang tua mau meninggal, dia pasti suka kayak pesan-pesan. Pesan-pesan itu kira-kira dahsyat gak saudara? Pasti pesannya dahsyat. Ini Yohanes 14 ayat-ayat sebelum Yesus disalibkan. Ini pesannya dia saudara. Kita baca sama-sama, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Maukah Anda melakukan pekerjaan yang lebih besar? Ini tantangannya saudara. Yesus tanya, mau gak? Kalau Anda mau. Tadi yang saya katakan, faktor-faktor itu kalau dijalanin aja, itu kita jalani pasti itu ada sesuatu terjadi. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan nama-Mu Tuhan, untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami, karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami. Damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula. Tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Terpuji nama Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat malam hari ini. Sama-sama kita angkat pujian kita. El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai.